4.000 keping bilah Garuda diangkut bertahap dari Bandung ke IKN Nusantara mulai September 2023. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, akan membawa dan memasang bilah Garuda di kantor Presiden secara bertahap ke IKN Nusantara pada September 2023. Bilang ini dibawa dari Bandung, Jawa Barat. Pemasangan bilah Garuda untuk kantor Presiden pada bulan September. Bilah-bilah itu kami bawa dari Bandung, ujar Ketua Satgas, Kasatgas, Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Sumadilaga dikutip dari Antara, Rabu, 23 Agustus 2023. Terdapat 4.000 keping bilah Garuda, dan untuk tahap pertama sebanyak 1.000 keping bilah yang dibawa ke IKN Nusantara. Untuk tanggal persisnya sedang dibahas oleh para PPK dan kontraktor, katanya. Danis menyampaikan, pada bulan yang sama Kementerian PUPR juga melakukan penanaman sebanyak 48.000 pohon di IKN Nusantara. Sebanyak 48.000 pohon diambil dari tempat pembibitan atau nursery 3B IKN Nusantara. Desain kantor Presiden dirancang oleh seniman sekaligus desainer Inyoman Nuarta. Bangunan tersebut dikelilingi oleh pepohonan dan bangunan berbentuk seperti burung Garuda yang membentangkan sayapnya. Berdasarkan data Kementerian PUPR, realisasi pembangunan fisik kantor Presiden di IKN Nusantara per 17 Agustus mencapai 27,52%. Kantor Presiden merupakan bagian dari kawasan Istana Kepresidenan bersama dengan Istana Negara dan lapangan upacara. Kementerian PUPR menargetkan pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara tahap 1 di Kalimantan Timur, termasuk bangunan kantor pemerintahan di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, selesai pada 2024. Ibu Kota Negara Nusantara dibangun untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju, sesuai visi Indonesia 2045. Dibangun dengan identitas nasional, IKN akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia sentris serta mempercepat transformasi ekonomi Indonesia. Terowongan bawah laut IKN dibangun pada 2024. Penajam Pasar Utara, Kaltim, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, IKN, mengungkapkan pembangunan terowongan bawah laut atau Immersed Tunnel di IKN Nusantara dimulai pada tahun 2024. Kita baru selesai studi kelayakan, dan dari hasil studi kelayakan tersebut maka kita membuat desain. Insya Allah pada tahun depan kita bisa mulai konstruksinya, ujar Ketua Satgas, Kasatgas, Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Danis Sumadilaga di IKN Nusantara, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur pada Rabu. Danis mengatakan bahwa setelah penyusunan desain Immersed Tunnel tersebut, Kementerian PUPR kemudian melakukan pelelangan. Dengan demikian, Kementerian PUPR memperkirakan pelelangan dan pembangunan Immersed Tunnel bisa dimulai tahun depan. Desain Immersed Tunnel dirancang dalam bentuk box dengan panjang antara 1 sampai dengan 1,5 km, kata Danis. Immersed Tunnel tersebut juga dirancang oleh Kementerian PUPR untuk 6 lajur jalan tol. Jadi kita buat terlebih dahulu box Immersed Tunnel di darat, kemudian ditarik sedemikian rupa lalu kita tenggelamkan bawah air, kata Danis. Immersed Tunnel merupakan bagian dari jalan tol akses IKN yang menghubungkan kota Balikpapan dengan IKN Nusantara, di mana pengguna tol menyeberang masuk ke IKN. Jalan tol akses IKN memiliki panjang 47 km dengan acuan referensi dari Bandara Sepinggan Balikpapan ke IKN dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 30 menit. Kalau kita bisa memulai pembangunan Immersed Tunnel ini pada 2024 maka sekitar 2-3 tahun dapat diselesaikan, kata Danis. Untuk sementara, lanjutnya, pembiayaan pembangunan Immersed Tunnel menggunakan APBN, namun tidak menutup kemungkinan bisa menggunakan skema KPBU. Kementerian PUPR mengadopsi teknologi Immersed Tunnel yang akan menyeberangi Teluk Balikpapan di IKN Nusantara.
Pembangunan Immersed Tunnel sesuai dengan konsep Forest City yang diusung oleh IKN Nusantara. Kementerian PUPR saat ini sedang melakukan studi kelayakan untuk mendapatkan rute alternatif terbaik bagi Immersed Tunnel. Pemerintah ingin melindungi bekantan, fauna dan flora endemik lainnya yang ada di sekitar Teluk Balikpapan. Untuk itu Kementerian PUPR tidak akan membangun jembatan yang secara fisik mengubah morfologi lingkungan, melainkan mencoba untuk membangun Immersed Tunnel seperti di Gyeonggi, Busan, Korea Selatan. Contoh penerapan teknologi Immersed Tunnel ini sudah diimplementasikan di banyak negara seperti terowongan Vehmar di Eropa dan Gyeonggi, Busan di Korea Selatan. Teknologi Immersed Tunnel merupakan metode yang umumnya digunakan untuk menggantikan jembatan yang melalui wilayah perairan yang lebar. Pemerintah dan DPR mulai bahas revisi UU IKN. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, PPN, bersama Komisi 2 DPR RI, mulai hari Senin, 21 Agustus 2023, membahas revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara, IKN. Suharso Monoarfa Menteri PPN, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, mengatakan, dasar hukum pembangunan IKN perlu direvisi untuk merespons permasalahan baru yang menghambat proses pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Beberapa masalah yang dimaksud antara lain perbedaan pemahaman mengenai kewenangan khusus otorita IKN. Menurutnya, otorita IKN perlu memiliki kewenangan khusus supaya bisa menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, NSPK, yang berbeda di IKN, serta untuk menghindari terjadinya tarik-menarik antar instansi pemerintah pusat, atau pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian, revisi juga diperlukan untuk memperjelas kedudukan otorita IKN sebagai pengelola anggaran dan barang. Dia menyebut, revisi IKN bertujuan memperjelas aturan pengakuan hak atas tanah yang dikuasai masyarakat. Sejak diundangkannya UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara ditemukan berbagai isu dan tantangan baru yang dihadapi otorita IKN dalam pelaksanaan kegiatan 4P yaitu persiapan, pembangunan, pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggaraan Pemdasus IKN. Beberapa isu dan tantangan baru tersebut belum cukup terakomodir pengaturannya dalam UU IKN. Sehingga, perubahan UU IKN menjadi hal yang krusial agar pemerintah khususnya otorita dalam mewujudkan pemindahan ibu kota secara tepat waktu dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, ujarnya di Jakarta, Selasa, 21 Agustus 2023. Lebih lanjut, Suharso bilang revisi penting untuk mengakomodir pengaturan khusus pengembang perumahan dan jangka waktu atas tanah. Sehingga, daya saing investasi di IKN lebih kompetitif. Lalu, pemerintah mendorong supaya nantinya UU IKN memuat ketentuan pertanahan yang bersifat lex specialis untuk mendukung kegiatan investasi. Selain itu, Kepala Bappenas menyebut revisi UU Maret 2022 penting untuk memberikan kepastian atas keberlangsungan IKN, serta meningkatkan keterlibatan DPR sebagai representasi masyarakat. Suharso mengungkapkan, ada berbagai permasalahan yang bisa terjadi kalau ketentuan dalam UU IKN yang berlaku sekarang tidak diubah. Di antaranya, benturan dengan undang-undang sektoral, kurang lincahnya kegiatan operasional otorita, dan publik kesulitan mendapat perizinan serta pelayanan publik.